Jadi hukum laut itu merupakan cabang hukum internasional yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan laut oleh negara-negara. Hukum ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum mengenai wilayah laut, serta menetapkan hak dan kewajiban negara dengan mengelola, memanfaatkan, dan melindungi laut. Selain itu, hukum laut juga mengatur berbagai rezim hukum laut, seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau yang kita kenal dengan ZEE, dan lantas kontinen, termasuk batas-batasnya serta kewenangan negara pantai di masing-masing zona tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari hukum laut. Yang pertama adalah sejarah hukum laut internasional. Jadi, sejarah hukum laut internasional itu diawali dengan konsep mare liberum yang dikemukakan oleh Hugo Grotius. Konsep ini menyatakan bahwa laut bersifat bebas dan dapat digunakan oleh semua negara tanpa adanya penguasaan sepihak. Kemudian perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB, yaitu UNCLOS pada tahun 1958 dan UNCLOS tahun 1982. UNCLOS tahun 1982 menjadi dasar hukum laut internasional yang berlaku hingga saat ini, karena memang mengatur wilayah laut secara lebih lengkap dan komprehensif. Kemudian sejarah hukum laut di Indonesia. Pada awalnya, pengaturan hukum laut di Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan Belanda yang memisahkan hukum laut di antara pulau-pulau. Hal ini berpotensi mengancam keutuhan wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian dari wilayah NKRI. Kemudian, melalui perjuangan diplomasi internasional, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Selain itu, Indonesia juga menetapkan batas laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal pantai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi muatan di dalam hukum laut. Materi muatan dalam hukum laut itu mencakup pengaturan mengenai negara kepulauan yang memberikan hak kepada Indonesia untuk menarik garis pangkal kepulauan. Selain itu, hukum laut juga mengatur landas kontinen sebagai wilayah dasar laut yang dapat dimanfaatkan untuk eksplorasi sumber daya alam di setiap negara-negara yang memiliki laut. Pengaturan lainnya adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang mengatur sejauh 200 mil laut, di mana negara memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya laut. Seluruh pengaturan tersebut bertujuan agar pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan di setiap negara-negara. Hukum laut bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan serta penguasaan wilayah laut, sehingga tercipta keteraturan dan kejelasan hak serta kewajiban antar negara. Selain itu, hukum laut berfungsi untuk mengatur berbagai kegiatan maritim, seperti pelayaran, perikanan, eksplorasi sumber daya laut, dan perlindungan laut agar dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan. Bagi Indonesia, hukum laut juga memiliki tujuan penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah laut negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memastikan pengakuan internasional dan batas-batas laut Indonesia, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional di bidang kelautan.